Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Coffee Story Wendy bareng gue Hendy. Di video kali ini teman-teman gue mau share tentang gimana caranya kita untuk pegang cup ketika kita mau bikin latte art. Mungkin kalian kalau sering lihat video gue kebanyakan pegang cup itu sekarang kayak gini ya. Pegangnya nih. Handle-nya kayak gini. Kalau dulu pertama kali gue pernah kayak gini pegangnya. Tapi gue nggak pernah pegang handle-nya aja, kupingnya aja gue nggak pernah. Karena kalau menurut gue ini cukup berat dan gue susah untuk kontrolnya. Cenderung akan gemeteran kalau gue sih. Cenderung akan gemeteran tangan gue ketika ini sudah terisi banyak cairan, espresso dan susu. Banyak di luar sana barista itu atau home barista yang kita lihat videonya kalau mereka lagi bikin video tentang latte art, mereka itu pegang cangkirnya bermacam-macam jenis. Sebenarnya gimana sih caranya pegang cangkir untuk kita bikin latte art yang benar gitu loh, yang sesuai standar, yang proper. Di sini gue akan coba ulas, gue coba akan ceritain menurut perspektif gue, menurut pendapat gue pribadi. Jadi kalau menurut gue nggak ada standar pasti, standar baku untuk kita pegang cangkir ketika bikin latte art. Karena gue belum pernah nemuin, jujur aja. Mungkin kalau untuk perlombaan itu dikhususkan dengan pegangan tertentu. Maksudnya adalah ketika kita megang, itu yang diutamakan adalah yang pertama kenyamanan. Nyamannya kayak gimana nih pegang cangkir untuk kita bikin latte art? Mau yang begini terserah, mau yang begini terserah, mau yang begini terserah, atau mau yang dipegang handle-nya aja itu juga boleh, terserah. Senyamannya kalian, mau gimana? Nah, yang biasa gue temuin beberapa kali gue lihat, entah itu live, maksudnya secara langsung, atau juga gue biasa lihat video di Instagram atau di YouTube, banyak yang pegang cangkir itu macam-macam memang. Yang gue lihat mereka ketika pegangnya dengan cara itu lumayan nyaman gitu loh kalau menurut gue. Ketika gue lihat ya, karena mereka ketika megangnya bermacam-macam, maksudnya nggak satu kayak gini aja, semua barista itu nggak kayak gini aja. Ada yang kayak gini, ada yang kayak gini, yang tadi gue bilang ya, ada yang pegang kupingnya, ada yang pegangnya kayak gini. Tetap bikinnya bagus-bagus kok gitu loh. Nah, itu kan tergantung gimana tangannya gitu loh, gimana ngontrolnya, kontrol sikapnya gitu loh. Kalau tangan kiri ya kebanyakan, karena kita biasanya kan pakai tangan kanan ya, milik jack di tangan kanan, cangkirnya itu di tangan kiri. Balik lagi, kalau menurut gua itu tergantung kenyamanan kalian kayak gimana mau megang. Cuman yang mau gua titik beratkan, biasanya ketika pegangnya kayak gini, itu nggak banyak movement si cangkirnya teman-teman. Maksudnya gimana? Ketika bikin kayak gini, ketika kita bikin latte art pakai kayak gini, pegangannya kayak gini, kita bisa bikin hanya untuk pattern basic, love, tulip, rosetta, bahkan swan. Kenapa? Gua bilang kayak gitu, karena ketika kita mau bikin dekoratif yang banyak movementnya si cangkirnya itu sulit. Ketika pegang kayak gini, kita mau bikin misalkan dari sini pertama kali misalkan contoh lah kita mau bikin Pegasus, pertama kali handle cangkirnya ini kan ke arah kita nih. Kalau kita mau bikin Pegasus kayak gini ya, canvassing, mixing, canvassing, abis itu kita bikin sayapnya tuh pertama kali misalkan, atau badannya dulu, sayapnya dulu. Nah ini kan pada ke kita nih, gagangnya nih. Ketika kita mau balik itu agak cenderung lebih sulit. Masa kita mau bikin kayak gini, tangannya nggak enak, nggak nyaman. Masa kita mau bikin kayak gini, cenderung ini nggak nyaman banget dan nggak bakal bisa, gue yakin. Ketika kalian mau bikin pattern yang movementnya banyak, mesti puter-puter cangkir, itu sulit ketika pegangnya kayak gini teman-teman. Cuman kalau untuk belajar pertama kali, penyesuaian, mau bikin basic pattern aja, terserah mau pegang kayak gini pun nggak masalah gitu loh. Itu sependek yang gue tahu ya, dan yang gue rasain. Kenapa gue pegangnya sekarang kayak gini? Kurang lebih salah satunya itu. Karena dulu pertama kali gue pegangnya kayak gini, sama. Ketika sekarang ini gue sering bikin atau latihan pattern dekoratif, kalau pegang kayak gini susah teman-teman. Ketika mau muter, movement yang tadi gue bilang, banyak pergerakan di cupnya, di cangkirnya, cenderung lebih sulit kita untuk bikin pattern-pattern yang dekoratif. Karena itu udah pasti banyak movement di cupnya. Terus pegangan yang selanjutnya kita bahas yang pegang ini ya, kuping cangkirnya gitu loh. Sama kurang lebih sama pembahasan yang pegang kayak gini tadi, yang pegang badannya. Kenapa gue bilang sama? Movementnya kurang teman-teman. Misalkan kita mau bikin Pegasus lah contoh. Kalau basic pattern lah kayak gini aja udah. Kupingnya ke kita, handle cupnya ke kita. Jadi gampang kalau kita mau bikin, mau puring itu gampang. Basic pattern ya, yang nggak perlu movement banyak di cupnya, di cangkirnya. Tapi ketika mau bikin Pegasus, contoh lagi Pegasus, misalnya kita pegangnya kayak gini, pegang di handle-nya. Kita puring, basic, canvassing, abis itu kita bikin sayapnya dulu, abis itu nanti muter lagi. Nah muter, masa kita bikin kayak gini? Nggak nyaman, tangan sakit. Mungkin bisa kalau kalian paksain, tapi nggak bertahan lama gue yakin. Mungkin 1-2 kali bikin, sehari 2 hari, abis itu besoknya nggak mau bikin lagi, karena pegel kayak gini gimana? Makanya gue pindah dan gue nggak pakai 2 cara yang tadi untuk pegang cup. Nah sekarang gue cenderung pindah, beralih pegangnya tuh kayak gini teman-teman. Nih jarinya kalian kayak giniin, tangannya itu masukin. Nah enak ya pindah-pindahnya ya. Tuh misalkan contoh mau bikin Pegasus tadi tuh, posisi tetap kayak gini. Nih tetap kayak gini ya posisi tangannya, nggak muter-muter kayak gini tadi tuh. Habis itu kita puring, canvassing. Pertama bikin sayapnya, bikin lehernya, bikin lehernya. Habis itu kita puter. Nih puternya ke sini, jadi nggak perlu sampai gitu kan. Nah makanya gue cenderung pegang yang kayak gini tuh karena movementnya enak kalau pakai yang ini, jarinya aja diputer, karena kita muternya pakai ini, pakai pergelangan tangan. Contoh misalkan handle-nya kita kesanain, mau bikin pattern yang lain contoh, habis itu pindah deh. Nah kan enak kan kalau kayak gini. Kalau misalkan kayak tadi habis bikin kayak gini,
Begini kayak gini begini. Muter kan, kalau ke handle kita arahin ke sana aja. Pegang yang kayak gini tadi ya. Pegang yang kayak gini ya. Pegang misalkan. Handle ke sana tuh. Habis kayak gini kita mau bikin. Handle ini kita mau balikin ke kita nih. Karena kita mau bikin pattern dekoratif yang lain. Jadi awal mulanya handle cupnya ini ke sana dulu. Habis itu kita balikin ke kita. Itu agak cenderung lebih sulit teman-teman. Yang muter seluruh tangan nih. Jadi nggak cuma pergelangannya doang. Itu tadi kenapa gue nggak pilih megang untuk kayak gitu gitu. Ini juga sama. Gimana caranya megang kayak gini duluan untuk bikin pattern dekoratif? Nggak mungkin kan? Habis itu kita puterin ke sini. Ya nyaman sih, tapi seberapa lama kalian akan bertahan dengan pegangan kayak gini? Terus juga nggak konsisten pasti, goyang-goyang. Maka dari itu, gue cenderung sekarang pegang cupnya tuh kayak gini teman-teman. Yang tadi gue bilang ya. Nah, pegang kayak gini. Kalau kita mau puter nih, ini nggak perlu puter sampai sini. Cukup pergelangan tangannya aja. Tuh, ini cupnya, handle-nya udah ke kita. Jadi, pertama kali kayak gini. Pegangnya nih. Puring, canvassing, puter. Nah, yang bergerak ininya teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Gimana caranya untuk pegang cup, cangkir untuk kita bikin latte art. Nah, kalau menurut gua, untuk pertama kali mungkin perlu pembiasaan. Jadi kalian nggak apa-apa kalau mau megang kayak gini dulu, nanti megangnya handle-nya dulu, terserah nggak apa-apa. Senyamannya dulu. Ketika kalian rasain feel-nya itu udah dapet, kalau menurut gua, cepat-cepat untuk belajar dan pindah cara pegang cangkir yang kayak gini, teman-teman. Itu juga untuk improvement skill latte art kalian gitu loh. Karena itu sedikit banyaknya yang gua alamin mulai dari awal dulu gua belajar latte art sampai dengan sekarang. Ketika untuk movement yang tadi gua bilang, itu cenderung lebih sulit, makanya gua ganti pegang yang kayak gini. Dan kalau kalian perhatiin, kalau kalian lihat barista dimanapun, terutama yang sering bikin pattern dekoratif atau latte artist, itu pasti pegangnya kurang lebih kayak gini teman-teman. Pegangnya kayak gini kurang lebih. Karena memudahkan mereka untuk putar-putar putar-putar cangkirnya gitu loh. Yang tadi gue bilang, movementnya itu lebih banyak untuk bikin pattern dekoratif. Makanya pegangan cangkirnya itu juga harus bener. Tapi tadi, balik lagi yang di awal gue tekankan, tergantung patternnya mau bikin kayak gimana dan kayak apa dan kayak gimana gitu loh. Pattern basic, pegang kayak gini bisa, teman-teman. Bahkan pegang kayak gini pun nggak masalah, enak-enak aja gitu loh. Bahkan ini yang paling enak gitu loh, kalau menurut gua. Oke teman-teman, mungkin segitu aja video yang bisa gue sampaikan untuk kesempatan kali ini. Gimana caranya untuk pegang cangkir untuk kita bikin latte art. Tetap jika kalian suka dengan konten-konten yang gue bikin, silahkan tekan tombol subscribe dan juga jangan lupa hidupkan untuk notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terupdate dari channel Coffee Story BND. Lalu kalau ada pertanyaan, kritik, saran, komentar, silahkan tulis di kolom komentar atau yang mau DM ke Instagram gue @coffeestorybnd silahkan. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jangan lupa ngopi.